putra-putrinya dalam kegiatan belajar. Kita tahu bahwa sudah sekali lagi atau kegiatan belajar secara offline hanya bisa dilakukan apabila berada di zona hijau. Tapi masih banyak yang belum aman, sehingga ya kita belum bisa melakukan kegiatan belajar tatap muka. Nah, tentu ini adalah sebuah tantangan. Apa yang harus kita lakukan? Ya, salah satu yang dilakukan saat ini adalah belajar yang dihadapi ketika belajar virtual. Ya, banyak yang mungkin masalah kuota, mungkin masalah kurang pengetahuan tentang teknologi dan sebagainya. Nah, akibatnya tentu ada hal-hal yang harus disikapi. Ya, kuota yang mungkin menjadi menjadi hal yang juga salah satunya ada bantuan yang diberikan oleh pemerintah berkaitan dengan kuota, tetapi tentu saja tidak menyentuh semuanya, dan masih banyak juga yang akhirnya tidak sanggup menyediakan kuota. Dan juga hal inilah yang menyebabkan adik-adik dan para orang tua akhirnya harus lebih banyak menghadapi tantangan untuk saat ini. Adik-adik bukan hanya tantangan untuk para siswa, tapi juga orang tua yang mendampingi. Nah, PR yang banyak. Kenapa PR lebih banyak? Karena memang ini memaksa agar ada salah satunya jika ada PR dan tugas yang diberikan. Tetapi tentu ini menjadi sebuah tantangan dan sebuah masalah yang harus bisa dihadapi. Belum lagi ulangan harian, ulangan tengah semester atau penilaian tengah semester yang mungkin sudah berlangsung. Kemudian juga penilaian akhir semester yang lagi akan dihadapi di bulan Desember, dan juga ada hal baru yang terutama ini adik-adik yang berada di kelas 4 ya, AKM. Nah, apa itu AKM dan bagaimana nanti PPDB untuk adik-adik yang sekarang berada di kelas 6? Baik, kita lihat satu persatu. Nah, ujian nasional memang sudah sejak lama tidak ada. Nah, ujian nasional saat ini direncanakan diganti dengan yang namanya KM. Dimunculkannya AKM. Latar belakang, salah satu latar belakang munculnya AKM adalah kondisi yang mulai tahun 2000 sampai tahun 2018, di mana PISA dilakukan 3 tahun sekali, Indonesia selalu berada pada peringkat bawah. Tahun 2000 peringkat 39 dari 43. Tahun 29 masih peringkat 61 dari 65. Adik-adik bisa bayangkan, peringkat 61 dari 65. Berarti urutannya juga masih di bawah. Nah, tahun 2015 peringkat 63 dari 70. Tahun 2018 peringkat Indonesia 72 dari 78. Ini menunjukkan bahwa negara kita ya secara asesmen, kompetensi asesmennya ya, nah ini sangat rendah. Dan ingat adik-adik bahwa tahun berikutnya ya, untuk PISA berikutnya adalah tahun 2021, tahun depan. Nah, bagaimana dengan tahun depan? Tentu pemerintah ya dalam hal ini merencanakan sesuatu agar ya peringkat Indonesia bisa meningkat. Ya. Nah, dalam hal ini adik-adik tentu harus adanya perbaikan kualitas pendidikan. Nah, dilakukan pengukuran PISA itu bertujuan untuk mengevaluasi sistem pendidikan. Nah, makanya adik-adik salah satu untuk mengukur kinerja siswa baik di pendidikan menengah
ya dilakukan ya dalam 3 bidang utama. Bidang utamanya apa saja? Ada literasi, ada matematika atau numerasi, dan ada sains. Nah, kalau kita lihat rataan Indonesia ya rataan dunia dengan posisi Indonesia masih di bawah. Rataan dunia 500, sementara posisi Indonesia dari PISA tahun 2000 sampai 2008. Lalu makanya oleh karena itu adik-adik muncullah asesmen kompetensi minimum. Nah, dalam asesmen kompetensi minimum itu akan ada 3 yang akan diujikan. Yang pertama adalah literasi, kemudian yang kedua numerasi, ditambah dengan survei karakter. Ditambah dengan satu survei karakter. Untuk sains memang belum. Untuk saat ini yang dikejar oleh pemerintah adalah literasi, numerasi, ditambah dengan survei karakter. Nah, oleh karena itu adik-adik, dalam hal ini siapa yang akan nanti dilakukan pengujian? Khusus untuk tingkat SD, ya khusus untuk tingkat SD adik-adik itu dilakukan di tengah jenjang sekolah. Nah, tengah jenjang sekolah berarti berada pada kelas 4. Maka adik-adik yang kelas 4 harus bersiap-siap untuk dilaksanakannya AKM ini. Kapan AKM direncanakan? Nah, untuk tingkat SD, AKM direncanakan Agustus. Ya, sekitar bulan Agustus. Nah, itu untuk AKM tingkat SD. Ya, sekitar bulan Agustus. Jadi ketika adik-adik nanti kelas 4, mungkin naik ke kelas 5, maka adik-adik akan diuji dengan AKM. Nah, jadi oleh karena itu, siapkah kita menghadapi AKM? Tentu kenali dulu seperti apa AKM. Dan AKM ini adik-adik sebenarnya AKM itu ada 3 jenis. Ada AKM sertifikasi, ada AKM kelas, ada AKM nasional. Nah, dalam hal ini yang ingin saya jelaskan adalah AKM nasional. Karena AKM nasional ini adalah AKM yang mengukur mutu sekolah. Ya, sekolah akan dikatakan sekolah yang bagus jika nilai AKM sekolahnya tinggi. Nah, maka ya dalam hal ini nanti adik-adik yang akan terlibat di dalam penilaian AKM, bantulah sekolah masing-masing agar sekolah kita bagus dengan menunjukkan nilai AKM kita juga bagus. Karena mutu sekolah akan dilihat dari AKM-nya. Sehingga bisa dikatakan di sini adik-adik, siswa harus belajar AKM. Apakah semua siswa akan diuji? Menurut informasi memang tidak semua. Nanti akan dipilih-pilih siswanya. Tetapi walaupun dipilih-pilih adik-adik, ya adik-adik harus tetap belajar. Karena belum tentu. Ya adik-adik juga nggak tahu siapa yang akan dipilih. Ya, jadi adik-adik harus tentu belajar seluruhnya. Nah, sehingga ketika adik-adik nanti dipilih, tentu adik-adik sudah bisa menghadapi AKM tersebut. Baik, nah sekarang kita lihat seperti apa bentuk soal AKM itu. Bentuk soal AKM, ya bentuk soal AKM itu terbagi menjadi 2. Ada bentuk soal AKM yang dikatakan soal objektif. Ada soal AKM yang berupa soal esai atau non-objektif. Untuk soal yang objektif sendiri, ini dibagi lagi. Ada pilihan ganda yang hanya satu jawabannya yang benar. Ada pilihan ganda dengan jawaban benar lebih dari satu. Ada juga soal menjodohkan, dan ada soal isian singkat dengan angka atau benda yang sudah fix. Nah, ya, coba kalau saya tunjukkan contoh. Nih, contoh. Ini model soal AKM literasi. Mencari informasi dalam teks. Ya, mencari informasi dalam teks. Nah, di sini nanti adik-adik akan diuji. Ya, akan ditunjukkan sebuah permasalahan, ya, akan ditunjukkan sebuah tulisan ilmiah atau berupa poster hasil penelitian ilmiah, lalu adik-adik akan ditanya. Ya, karena di dalam hal ini AKM ini adalah untuk menguji kognisi atau penalaran adik-adik. Nah, pertanyaan di sini adalah apakah manfaat makan ikan?
menurut infografis di samping. Maka adik-adik di sini harus bisa menjawab, mencari informasinya berdasarkan ya poster yang ada di sebelah kanan. Jawaban tidak harus satu, jawaban bisa lebih dari satu, karena tadi ada pilihan berganda yang jawabannya tidak harus satu. Nah, contoh soal yang lain, ini juga masih soal AKM literasi. Nah, kalau dalam hal ini soalnya berkaitan dengan ya tabel dan grafik. Nah, dan di sini pun ini adalah soal berhubungan dengan waktu dekomposisi atau penguraian. Adik-adik harus bisa menemukan jawabannya, dan bahkan di dalam bacaan yang ada, angka yang ditanyakan itu tidak ditemukan. Nah, contoh misalnya ini ya, soal ini. Berapa waktu dekomposisi yang mungkin dari popok sekali pakai? 100, 250, 375, 475, 575, tidak ada angka. Ini ditemukan pada diagram maupun tabel. Maka adik-adik harus bisa menganalisisnya, harus bisa bernalar. Dinyatakan di sini adalah bahwa waktu dekomposisi popok sekali pakai lebih lama dari plastik. Nah, kalau kita lihat plastik di sini yang ada pada diagram, plastik waktu itu dikatakan kurang dari kulit sintetis. Kulit sintetis di sini waktu dekomposisinya 500. Jadi karena dia lebih dari 400 dan kurang dari 500, ya, maka jawaban yang tepat di sini adalah 475. Kenapa 475? Karena antara 400 lebih dari 400 dan kurang dari 500. Nah, di sini tentu saja butuh penalaran adik-adik semua. Jadi nggak bisa langsung ketemu jawabannya. Nah, ini proses yang harus dilewati dan ini harus dipelajari oleh adik-adik, terutama yang akan menghadapi AKM. Nah, selanjutnya adik-adik, contoh lain AKM yang kedua, numerasi. Nah, AKM numerasi tentu saja ini berkaitan dengan angka. Ya, berkaitan dengan angka. Ini contoh menemukan pola. Ya, contoh soal menemukan pola. Angka di dalam segitiga dibentuk dari bilangan di luar segitiga menggunakan pola aritmatika. Jika pola aritmatika pada segitiga A sama dengan pola aritmatika pada segitiga B, jadi ada segitiga B, maka nilai X pada segitiga kedua adalah sama dengan berapa? Nah, tentu adik-adik harus menemukan polanya di sini. Ya, dari segitiga A, temukan polanya dengan aritmatika menjumlah, mengurang, mengali, membagi, ya, sehingga ketemu nanti angka yang di dalam segitiga. Nah, tentu itu digunakan polanya untuk menjawab ya soal pada segitiga yang B, sehingga ketemulah jawabannya yang mana di antara A sampai dengan B. Oke, sekarang kita coba bagaimana cara menemukan jawabannya. Angka 14 ini didapatkan dari mana? Nah, angka 14 ini didapatkan ternyata adik-adik 40 ini ya kita bagi dulu dengan 2. Nah, 40 dibagi 2 hasilnya adalah 20. Selanjutnya, hasil yang 20 tadi kita kurangkan dengan 6. Maka polanya adalah tentu kita dapatkan 40 dibagi 2 dulu jadi 20, lalu dikurang dengan 6, maka dapatnya 14. Nah, pola inilah nanti yang adik-adik gunakan untuk menyelesaikan segitiga yang kedua, yang B. Nah, tentu untuk segitiga yang kedua, seperti apa caranya? Maka caranya sama. 42 dibagi dengan 6, dapat 7. Kemudian dikurang dengan 1. Maka hasilnya adalah 6. Nah, ini perlu pembiasaan. Ini perlu latihan. Oleh karena itu adik-adik tentu kita harapkan silakan mulai berlatih dari sekarang
belajar berkaitan dengan materi KKN. Saya tunjukkan lagi contoh lain. Ya, contoh lain adik-adik. Nah, contoh soal ya berkaitan dengan analisis. Ini juga KKM numerasi berkaitan dengan analisis. Nah, di sini ditanyakan seorang petani menanam pohon apel dengan pola persegi. Agar pohon apel terlindungi dari angin, maka ditanam pohon mangga di sekeliling. Perhatikan pola pohon apel dan mangga di bawah ini. Nah, selanjutnya untuk setiap barisan pohon apel KN, maka pada jumlah pohon apel keberapa? Jumlah pohon apel sama dengan jumlah pohon mangga. Kalau kita menganalisis, tentu analisisnya harus dibuat seperti ini. Misalnya pada pola pertama, apelnya 1, mangganya 8. Dari mana kita tahu apelnya 1, mangganya 8? Dari sini. Ini huruf A-nya 1, berarti apelnya 1, mangganya huruf M. Ini mangganya 8. Nah, kemudian pola yang kedua, apelnya 4, mangganya 16. Dari mana kita tahu apelnya 4, mangganya 16? Dari sini. Apelnya 4, mangganya hitung. 16. Nah, pola ketiga, apelnya 9, mangganya 24. Dari mana? Ya, tentu dari sini. Nah, ya, mangganya itu yang mengelilingi. Tetapi kalau kita lihat adik-adik di sini, pada jumlah pohon apel berapa jumlah pohon apel sama dengan jumlah pohon mangga. Nah, di sini kita belum dapat. Nah, ya, belum dapat. Kenapa? Kalau kita lihat polanya di sini adik-adik, apelnya itu kalau misalnya N1, ya, ini 1, ini 2, apelnya 4, ya. Kemudian N-nya 3, apelnya 9. Berarti kan ini kuadratnya. Ya, berarti N kuadrat. Nah, sementara mangganya kalau kita lihat N1 mangga 8, N2 mangga 16, N3 mangganya 24, berarti itu kelipatan 8. Berarti 8N. Nah, kita belum menemukan di pola keberapa apel sama dengan mangga, kan belum. Ini 9, 24 kan kada sama. Jadi supaya kita tahu pada pola keberapa, maka jadikanlah N kuadrat ini sama dengan 8N. Kan apelnya tadi ya adalah kuadrat, mangganya adalah 8N. Pindahkan ke kiri, N kuadrat kurang 8, N sama dengan 0. Lalu N kurang 8. Ya, di sini kan N. Nah, selanjutnya di sini berarti kita dapatkanlah nanti N-nya sama dengan 8. Tapi tentu saya yakin adik-adik untuk level SD, kalau menjawab soal begini kan rumit juga. Pusing juga menjawabnya. Lu pemikiran yang panjang. Maka adik-adik karena ini adalah soal memilih jawaban. Soal memilih jawaban ya, bukan soal esai, tapi memilih jawaban. Tidak membutuhkan cara yang ini. Yang penting kita bisa milih. Kalau kita bisa ajar sehingga belajar kan lebih. Nah, seperti apa caranya? Ya, lihat nih tadi. N kuadrat sama dengan 8N. Ya, dari mana kita ketemu N kuadrat? Ini lihat aja tulisannya di sini. Pola persegi. Kalau namanya pola persegi, nah, pola persegi itu pasti N kuadrat. Ya, sementara 8N-nya ya dilihat aja dari sini. Ini kan 8, ini 16, berarti kan kelipatan 8N. Ya, kalau persegi pasti N kuadrat. Kalau ini kan 8, 16 berarti kelipatan 8N. N kuadrat sama dengan 8N. Setelah itu, gimana cara menyelesaikannya? Gampang sekali adik-adik. Lihat aja angka yang di depan ini, angka yang di depan N ini. Nah, kalau angka yang di depan N ini 8, maka pasti nanti jawabannya pada pola ke-8. Kalau yang di depan N ini angkanya 3, maka nanti pasti jawabannya pola ke-3. Kalau di depan N ini adalah 5, maka pola ke-5. Itu ya. Atau kalau misalnya eksaknya ya ini coret aja. Coret N-nya 1. Di sini ini kan N kuadrat berarti N-nya 2. Coret N-nya 1, lalu ini coret N-nya 1. Berarti kan tinggal N sama dengan 8. Nah, itulah cara berpikir lebih kreatif. Saya yakin adik-adik pasti bisa jawab.
Kalau soalnya diubah menjadi pola persegi, konifernya pola 6N. Nah, tadi konifernya pola 6N. Nah, sekarang akan jawab, adik-adik boleh menjawab. Ya, Bapak ingin disuruh Bapak menjawab. menjelaskan apa? Siapa yang bisa? Menjelaskan tentang KKN. KKN. Apelnya pola persegi, konifernya pola 6. Saya ulang, tapi belum paham. Salah satu lagi kucingnya masuk kali. Mana satu lagi kucingnya dia masuk. Ya itulah. Tangan Masih nyala ya. banyak. Nah, Aduh. sekarang saya tunjukkan soal yang ini. Kalau di depan N-nya angka 4, jawabannya 4. Kalau di depan, jadi jawabannya yang mana? Iya, sekali. Karena di ini ada ini kan saya masih soal berhadiah. Ya, soal berhadiah. Siapa yang bisa menjawab pertanyaan yang mirip dengan ini akan diberikan hadiah. Ulang soal ya, aku ulang soal matematika. Ada jawabannya. Nah, tetapi menjawabnya tidak menggunakan ya. Menjawabnya tidak boleh menggunakan menjawabnya menggunakan chat. Ya, menjawabnya menggunakan chat. Silakan nanti dijawab di chat. Ya. Nah, 10 orang yang bisa jawab dengan benar 10 orang ya, 10 orang yang bisa menjawab dengan benar nanti akan diumumkan oleh host pada akhir sesi, pada akhir kegiatan webinar ini akan diberi hadiah. So, Adi Dinata, Fauzi, dan seterusnya yang nanti akan dibaca secara lengkap oleh host ya ketika nanti acara ini selesai. Baik ya, jawabannya pada umumnya benar. Ya, kalau di depan N-nya ada angka 4, maka jawabannya pasti 4. Ya. Oke, mantap sudah. Nah, itu contoh. Tapi Atau WA. Tadi itu ya. tunggu lama-lama. Biar teka WA. Daftarlah hari ini atau besok. Kenapa? Karena kalau mendaftar hari ini atau besok, khusus adik-adik yang ikut webinar Ganesha Operation,
maka biaya pendaftaran kita diskon 75%. Ya, biaya pendaftaran kita diskon 75%. Kalau adik-adik sudah pernah bimbel di Ganesha Operation, bahkan diskonnya 100% pendaftaran. Bebas uang pendaftaran. Tapi bagi yang belum pernah, diskon pendaftarannya 75% alias Rp50.000 dari Rp200.000. Ya, uang pendaftaran sebenarnya Rp200.000, cuma hanya Rp50.000 kalau hari ini atau besok. Nah, dan akan diberikan gratis hadiah menarik juga nih, selama persediaan hadiahnya masih ada. Ya, nah, ada hadiah menarik yang diberikan khusus untuk adik-adik yang mendaftar hari ini atau besok, tergantung persediaan yang tersedia di Ganesha Operation untuk hadiah langsungnya. Oke, baik. Nah, adik-adik boleh pilih, ya. Adik-adik boleh pilih program yang mau diikuti. Kalau mau ikut program reguler semester 1, ya ini tentu saja belajarnya sampai dengan ujian semester 1 nanti, berarti sekitar 2 bulan. Nah, ya biaya pendaftarannya didiskon tadi ya, hanya Rp50.000. Biaya bimbelnya 1,5, ya 1,5 sampai dengan nanti akhir ujian semester 1 ini. Nah, itu untuk reguler semester 1. Oke. Atau misalnya, aduh, keuangan orang tuaku belum ada, adik-adik bisa ikut yang sukses pas aja, bisa. Ya, yang sukses pas ini untuk SD Rp400.000 tanpa biaya pendaftaran. Ya. Nah, ini kalau yang adik-adik yang mau cuma ikut untuk ujian aja. Nah, kalau adik-adik yang mau ikut ujian saja, bisa belajar selama masa ujian nanti, ya. Nah, Rp400.000 saja tanpa biaya pendaftaran. Silahkan kalau mau ikut yang itu saja, boleh. Kita berikan nanti prediksi penilaian akhir sekolah yang jitu. Tapi kalau adik-adik misalnya mau belajar sampai dengan kenaikan kelas, maka ikutilah program reguler semester 2. Program reguler semester 2 yaitu belajarnya sampai dengan naik kelas. Atau kalau adik-adik yang kelas 6 berarti sampai dengan USBN. Nah, kita berikan bonus program reguler semester 1 plus yang pas. Jadi kalau adik-adik mengikuti program reguler semester 2, maka ini sudah include semester 1 dan sudah include sukses pas. Jadi ini semua sudah dimasukkan ke sini sebagai bonus. Jadi tinggal pilih satu di antara 3 ini. Baik, dan kalau adik-adik mau memiliki buku khusus AKM, di Ganesha Operation juga kita sediakan penjualan buku AKM khusus. Nah, di sini ada buku yang memang sudah standar, ya standar dari TIMS, ya Trends in International Mathematics and Science Study. Ini sudah standar PISA juga. Nah, oleh karena itu adik-adik bagi yang ingin memilikinya bisa membeli di sekretariat Ganesha Operation. Silakan datang kalau mau membeli buku ini. Tapi daripada beli buku aja, adik-adik ikut bimbelnya. Ya, ikut bimbelnya. Minimal ikut bimbel yang Rp400.000 tadi. Ikut bimbel yang Rp400.000 tadi, punya buku ini satu Rp500.000, saya rasa gak akan rugi adik-adik untuk mengikuti kegiatan persiapan menghadapi PAS dan persiapan menghadapi AKM. Oke, saya lanjut adik-adik ya, karena waktu kita sekitar 1 jam. Saya lanjut sedikit lagi tentang seleksi PPDB. Ini khusus adik-adik, ya, khusus adik-adik yang akan menghadapi PPDB. Adik-adik khususnya kelas 6, adik-adik ketahuilah bahwa jalur prestasi untuk saat ini ditingkatkan kuotanya 2 kali lipat. Artinya apa adik-adik? Kalau tahun 2019 jalur prestasi hanya 15% kuotanya, tapi sekarang naik menjadi 30% tahun 2020. Artinya kesempatan bagi adik-adik yang rumahnya jauh dari sekolah favorit masih bisa kok masuk sekolah favorit. Adik-adik mungkin yang jauh posisinya dari SMP 1 Banjarbaru masih bisa masuk SMP 1 Banjarbaru. Nah, adik-adik yang misalkan nanti ya mau masuk ke SMP 1 Banjarmasin misalnya, tapi posisinya jauh dari SMP 1 Banjarmasin, masih bisa masuk melalui jalur prestasi. Makanya adik-adik, ayo tingkatkan prestasi kamu biar kamu bisa masuk melalui jalur prestasi. Nah, karena jalur zonasi juga sudah diturunkan, sudah menjadi 50% aja. Ingat ya, jalur zonasi pun persaingannya bukannya mudah, persaingannya juga ketat.
Oleh karena itu, perlu persiapan menghadapinya. Oke, seperti apa strategi belajarnya agar adik-adik nanti bisa mendapatkan ya prestasi yang baik, bisa mendapatkan peringkat yang baik, nilai yang baik. Tentu saran kami ada 2 hal yang perlu adik-adik lakukan. Yang pertama yang perlu adik-adik lakukan adalah sesuaikan waktu belajar kamu dengan tingkat kecerdasan kamu. Karena akan beda ketika tingkat kecerdasan kita sangat tinggi dengan kecerdasan kita rata-rata. Nah, kita punya tingkat kecerdasan sangat tinggi di matematika misalnya. Maka waktu belajarnya nggak usah lama-lama. Ya, nggak usah lama-lama. Tapi kalau misalkan tingkat kecerdasan kita rata-rata, harus ditambah waktu belajarnya. Misalnya IPA, kita cuma rata-rata aja tingkat kecerdasannya. Maka ditambah. Jadi tergantung mata pelajarannya adik-adik. Untuk mata pelajaran yang kita cepat tangkap, maka cukup tidak perlu lama-lama. Tapi kalau yang lambat kita menangkapnya, tambah waktunya. Biar semuanya bisa terkejar. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua adik-adik, perhatikan. Ya, kecerdasan kalian dibandingkan dengan kecerdasan teman. Kalau mau bersaing. Contoh. Ya, misalnya nih, antara Ali dan Budi. Ali kecerdasannya sangat tinggi. Mudah dia menangkap pelajaran matematika. Budi hanya rata-rata aja, agak lambat. Maka kalau mau targetnya sama, misalnya Ali targetnya 90 matematika. Budi mau targetnya 90 juga matematika. Maka apakah mungkin Budi dapat 90? Mungkin saja, asal ada hal yang dilakukan oleh Budi. Tambah waktu belajar, kerjakan dan kuasai seluruh variasi soal AKM dan ujian satuan pendidikan yang pernah diujikan. Lalu kuasai juga prediksi soal-soal AKM, soal-soal ujian satuan pendidikan yang sesuai dengan SKL dan kisi-kisi. Yang cocok, cari metode belajar, metode berlatih yang memang cocok untuk adik-adik. Nah, kalau kami di Ganesha Operation, metode belajar yang kami ajarkan adalah revolusi belajar. Revolusi belajar dalam hal ini menyeimbangkan cara kerja otak kita. Nah, kalau kalian memang cocok dengan metode belajar ini, ayo ikut Ganesha Operation. Karena metode pembelajaran kami itu kita sesuaikan dengan kinerja otak. Ya, contoh. Begini, metode pembelajaran yang biasanya kami lakukan. Kami berikan teori dulu. Kita berikan teori dulu dengan memberikan teori dasar secara singkat, ya kemudian kita berikan pemahaman filosofi dari setiap materi yang akan dipelajari. Nah, lalu untuk soal-soal kita latih, kita bahas dengan konsep dasar, juga dengan konsep the key. Nah, saya kasih sebuah contoh latihan soal. Ya, ini latihan soal IPA. Nah, di sini dikatakan hewan tersebut mampu menyamarkan diri dengan lingkungannya untuk menghindari pemangsa dan mendapat mangsa dengan cara. Nah, sekarang saya tanya adik-adik, ini foto apa ini? Ya, ini foto apa? Gurita. Gurita. Nah, benar. Ini adalah foto gurita. Nah, pertanyaannya, gurita itu kan mampu menyamarkan diri dengan lingkungannya. Nah, dengan cara apa? Yang mana? Mimikri, autotomi, hibernasi, atau adaptasi? Gurita lah jalan tadi. Kan lupa kan? Mana ya? Autotomi. Nah, ada yang jawab autotomi. Terus? Ada yang jawab adaptasi. Nah, jadi kalau kita hanya menebak aja bisa salah. Misalkan ini ya, kita misalnya menghafalkan sesuatu dengan cara yang biasanya. Ada yang hibernasi. Apa itu hibernasi? Nggak tahu juga. Nah, jadi bisa salah. Jadi biar nggak salah, pakailah metode yang gampang untuk belajar. Kalau kita di Ganesha Operation, kita ajari konsep the key. Iya. Gimana konsep the key itu menghafalkannya? Begini menghafalkannya. Ya nih, cara menghafalkannya. Mie soto pakai lontong gurih. Itu cara menghafalnya. Ya. Nah, siapa sih yang nggak bisa ngapal mie soto pakai lontong gurih? Pasti bisa menghafal. Ya. Nah, mie soto pakai lontong gurih. Nah, itu kan cara menghafalnya. Tapi bukan itu, ya, bukan itu. Itu hanya untuk cara menghafal. Itu sebenarnya adalah untuk menghafalkan ini.
mimikri itu ya, mimikri itu adalah terjadi pada sotong, bunglon, dan gurita. Nah, jadi jawabannya mimikri. Kenapa? Karena mimikri itu adalah metode menyamarkan diri yang dilakukan oleh satu, sotong, kedua, bunglon, tiga, gurita. Nah, jadi jawabannya ya ini, mimikri. Karena itu gurita kan, gurita, mimikri namanya. Nah, itu soal contoh ya cara mengapa. Baru satu. Jadi masih banyak lagi. Ini baru satu aja. Karena keterbatasan waktu saya aja. Karena waktu saya Nah, jadi kalau di Ganesha Operation ini kita ajarkan supaya memudahkan adik-adik untuk bisa menguasai materi dengan baik. Nah, untuk program bimbel sendiri kalau kita di Ganesha Operation itu ada yang datang langsung ke Ganesha Operation, ya datang langsung, kecuali misalnya belum aman, adik-adik juga belum diizinkan orang tua untuk datang. Tapi kalau yang orang tua sudah mengizinkan, kelurahan adik-adik sudah aman, ya, nah kemudian orang tua bisa memberikan surat izin orang tua untuk mengikuti pembelajaran di Ganesha Operation, maka adik-adik bisa ikut yang langsung ke Ganesha Operation. Nah, kalau memang belum, maka kita layani secara virtual, ya, kita layani secara virtual. Nah, lalu adik-adik untuk yang langsung datang ke Ganesha Operation, datangnya seperti apa dan apa yang harus dilakukan di Ganesha Operation? Satu yang kami lakukan adalah menerapkan protokol kesehatan. Jadi ketika adik-adik datang ke Ganesha Operation, kita wajibkan untuk cuci tangan. Kita wajibkan untuk pakai masker. Kemudian ketika masuk ke Ganesha Operation harus diukur suhu tubuhnya di 37 derajat Celcius ke atas dilarang untuk masuk, berarti silakan ke rumah dilayani dengan daring. Nah, harus membawa surat izin orang tua yang membolehkan adik-adik mengikuti bimbel di Ganesha Operation. Nah, kemudian kita jaga jarak antar siswa. Jadi antara adik-adik nanti kita jaga jaraknya, ya, tidak boleh terlalu rapat, karena memang ya peraturan untuk protokol kesehatan sekarang seperti itu, dan pengajar di Ganesha Operation semuanya mengajar menggunakan masker dan desain. Nah, kemudian adik-adik ya bagi yang memang belum diizinkan datang ke Ganesha Operation maka dilayani secara daring. Adik-adik menyaksikan pengajar kita yang sedang mengajar ya secara virtual. Tidak ada nonton seperti nonton sekarang nih ya. Jadi seperti menggunakan Zoom sekarang ini. Jadi nanti ya yang di shot atau yang di kamera adalah pengajar yang sedang mengajar. Nah, itu tentu hal yang kita lakukan untuk adik-adik semua. Di samping itu juga kita berikan kepada adik-adik aplikasi online yang berupa aplikasi geokreasi. Nah, ini dimanfaatkan juga. Kenapa? Karena ini adalah layanan digital yang bisa digunakan oleh adik-adik. Aplikasi ini sudah include, sudah masuk di dalam fasilitas yang dimiliki oleh adik-adik nanti. Apa isinya adik-adik? Adik-adik bisa melihat jadwal di sini, bisa berlatih soal dari buku sakti, bisa berlatih tryout dengan tryout berbasis komputer, dan lain sebagainya. Termasuk di dalamnya adik-adik bisa nonton video pembelajaran, video pembahasan tryout, video capital select padeking, dan ini adalah video-video yang bisa ditonton kapan saja dan di mana saja, bisa diulang-ulang oleh adik-adik. Nah, kemudian setiap kali tryout pun ada laporannya kepada orang tua. Jadi orang tua pun nanti bisa menginstal. Jadi aplikasi ini adik-adik bisa install sendiri, orang tua juga bisa install di handphone orang tua dan bisa melihat kemajuan adik-adik. Ya, kemajuan adik-adik dalam bentuk evaluasi prestasi belajar. Nah, tetapi apapun ceritanya adik-adik, pesan Bapak Menteri dikatakan bahwa nggak akan mungkin yang namanya guru digantikan teknologi. Ilmu bisa dicari di Google, tapi guru tetap memberi keteladanan. Oleh karena itu memang dalam hal ini tatap muka itu masih yang nomor satu. Baik adik-adik, sekarang saya mau tanya lagi kepada adik-adik, siap ya untuk sukses nanti menghadapi AKM, PPDB? Saya yakin jawaban adik-adik mau dong untuk sukses. Nah, oleh karena itu adik-adik, ayo jangan tunggu lama-lama ya. Nah, ini kesempatan loh untuk hari ini dan besok.
hari ini dan besok. Untuk adik-adik yang memutuskan bimbel ke Ganesha Operation hari ini dan besok, hanya Rp50.000 untuk biaya pendaftaran. Rp50.000 untuk biaya pendaftaran. Ini untuk program reguler semester 1 atau reguler semester 2. Nah, sementara untuk program yang namanya Sukses Pas tadi itu tanpa biaya pendaftaran. Ya. Nah, dapatkan hadiah menarik dari Ganesha Operation bagi yang daftar hari ini atau besok. Ini tadi yang saya katakan, adik-adik. Sukses Pas. Kalau adik mengikuti Sukses Pas, ya, yang hanya untuk persiapan menghadapi ujian, 400.000 tanpa biaya pendaftaran. Jadi ya udah 400.000 biaya udah gitu aja. Nah, cuma kalau adik mau ngikutin yang lengkap, yang semester 1 lengkap dengan Sukses Pas, maka biayanya ini, ya, reguler semester 1. Nah, dan ini di dalamnya sudah ada Sukses Pas. Atau adik-adik mau semuanya dapat ikut reguler semester 2. Kalau mendaftar reguler semester 2, maka ini semuanya sudah include dan belajarnya dari sekarang. Ya. Nah, walaupun nanti sebenarnya semester 2 Januari, tapi adik-adik kalau mendaftar reguler semester 2, ini semuanya dapat. Jadi belajarnya dari sekarang, udah belajar. Nah, ya untuk reguler yang mendaftar reguler semester 2. Berapa biaya untuk reguler semester 2? Adik-adik yang berada di Banjarmasin, ya, untuk yang berada di Banjarmasin adik-adik ya kelas 4, 5 dan 6 SD semester 2 itu biaya normal sampai dengan kenaikan kelas atau kelulusan adalah 3,6. Nah, ini sudah semuanya ya, sudah semua fasilitasnya, tetapi kalau adik-adik langsung bayar lunas maka ada diskon tambahan. Ya, 10%, jadi 3,4. Itu untuk yang di Banjarmasin. Bisa cicil ya. Adik-adik bisa cicil 3 kali. Kalau cicil 3 kali, tentu saja cicilan ini adalah yang biaya normal tadi ya, bukan yang biaya lunas. Kalau langsung lunas tidak bisa dicicil ya. Kalau yang cicil itu maksudnya 3,6. Itu kalau Banjarmasin. Bagaimana dengan Banjarbaru? Kalau Banjarbaru adik-adik ini biaya normalnya ya, kemudian kalau langsung bayar lunas maka 3,42 ya. Kalau nyicil biaya normalnya mau dicicil, maka cicilnya juga 3 kali. Oke. Nah, dan itu semuanya sudah include ya, belajar dari mulai sekarang. Semua fasilitas sudah didapatkan. Nah, adik-adik yang berada di Kota Martapura, adik-adik bisa ikut di Kota Martapura. Khusus Martapura, ya normalnya adalah 3,5. Ya, kalau adik-adik langsung lunas bisa dapat 10%, 3,15 saja. Nah, lalu kalau adik-adik yang cicil biaya normal tadi, silakan cicil 3 kali. 1,75, 1.150.000 dan 700.000. Nah, itu nanti sudah sampai selesai belajar dari mulai sekarang di bulan November ini. Itu gambarannya adik-adik dan khusus anak kandung guru. Ya, siapa tahu di antara adik-adik ada yang anak kandung guru pegawai di sekolah, maka khusus anak kandung guru atau pegawai di sekolah, biaya program reguler semester 2 tadi itu bisa diberikan diskon sebesar 50%. Artinya apa? Nah, kalau saya ke Martapura, maka ya 3,5 ini ya dibayarkan separuhnya saja. Ya, 1.750 itu sudah belajar HP kalau anak guru. Oh, dia masak sendiri gitu kan? Aduh, hilang tulang suaranya. Gimana ya? Saat mulai belajar di Ganesha Operation. Sekretariat Ganesha Operation untuk Banjarmasin ada di Es Parman, Gatot Subroto, Pekar, dan Melawan. Silahkan datangi ke salah satu unit yang kita miliki di Banjarmasin. Ini untuk Banjarmasin ya. Es Parman, Pramuka atau Melawarman. Sementara untuk Banjarbaru, nah itu ada di unit ya Ayani kilometer 33 atau Loktabat, kemudian Panglima Batur, nah di samping Jalan Pinus ya, Pinus 2, kemudian di Martapura tepat di depan Disduk Capil Martapura. Silakan
Silahkan catat alamatnya, datangi Sekretariat Ganesha Operation. Kita tunggu pendaftaran adik-adik hari ini dan besok, sangat hemat sekali. Nah, itu dari saya, tetapi mohon tidak keluar dulu dari Zoom ini. Kenapa? Karena nanti akan ada poll, ya, akan ada polling yang wajib diisi oleh adik-adik sebelum meninggalkan atau sebelum keluar dari Zoom meeting ini. Oke, itu dari saya kembalikan kepada Ibu Endang Sulastri. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik adik-adik, dari pemaparan dari Bapak Sumadi, Sarjana Teknik, semoga bermanfaat buat adik-adik dan Bapak Ibu sekalian. Sebelum adik-adik meninggalkan room ini, di depan layar itu sudah saya tampilkan polling. Silahkan diisi. Yang pertama, presensi. Adik-adik pilih kelas 4, 5, atau kelas 6. Mana anunya? Linknya? Kemudian yang kedua, webinar strategi sukses menghadapi AKM 2021 dan lulus SMP impian di PPDB 2021 sangat bermanfaat. Pilih salah satu sangat bermanfaat atau cukup. Yang ketiga, apakah adik-adik berminat belajar di Ganesha Operation? Ia berminat, ragu-ragu, atau tidak? Apakah saat ini adik-adik sudah bimbel? Sudah di GO? Belum? Atau sudah di bimbel online? Apa jenis bimbel yang ingin adik-adik ikuti? Bimbel tatap muka, bimbel tatap muka, dan online. Silahkan diisi sekarang. Sambil menunggu adik-adik mengisi polling, saya bacakan dulu 10 orang yang tadi menjawab kuis dengan benar. 10 orang pertama. Yang pertama, Saira Nur Izati. Yang kedua, Jandifa Aisyah. Yang ketiga, Zafira Sasmita. Yang keempat, Ibadul Muhlasin. Yang kelima, Zafero Adinata Fauzi. Yang keenam, Ahmad Habibi. Yang ketujuh, Mairin Alicia. Siapa Yang kesembilan, Fatma Nur Alia. Dan yang terakhir, Siva Akuliani. Nama-nama yang saya sebutkan tadi, silahkan nanti bisa mengambil hadiahnya ke Ganesha Operation yang terdekat dengan rumah kalian. Nah, adik-adik, sebelum polling kita tutup, Ibu sampaikan sekali lagi bagi adik-adik yang berminat untuk bergabung bimbingan belajar sukses AKM dan persiapan PPDB, silahkan nanti bisa langsung menghubungi Ganesha Operation terdekat. Bagi yang mendaftar hari ini sampai dengan besok, biaya pendaftarannya kita diskon 75%. Atau mau ngambil pada beberapa program, ada yang program semester 1 belajar Sapa Karang sampai bulan Desember, ada yang program PAS persiapan menghadapi ulangan akhir semester, nanti belajarnya saat menjelang akhir semester. Atau mau yang semester kedua, pendaftaran dari sekarang, maka adik-adik bisa belajar dari sekarang. Jadi silakan nanti sampaikan ke orang tuanya masing-masing. Ini semuanya sudah ngisi polling ya? Ada yang belum ngisi? Sudah semuanya polling saya tutup? Sudah. Oke, terima kasih adik-adik, Bapak Ibu, orang tua yang sangat luar biasa. Udah. Semoga ilmu yang disampaikan tadi bermanfaat dan adik selalu dalam keadaan yang baik. Udah, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih, Bam. Wah, berisik. Wah, keluar.